Anda masih bersama kami dalam Visip on This Week edisi 29 Juli 2022. Purwokerto memang tidak pernah habis dengan berbagai macam destinasi wisatanya, seperti halnya di kawasan Jalan Bung Karno. Selain dibangun untuk mengurangi kemacetan di kota, jalan ini juga digadang-gadang menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kecamatan Purwokerto Barat. Pembangunan jalan baru ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat sebagai ladang rezeki mereka. Selengkapnya telah kami rangkum untuk Sobat Visip. Berikut liputannya. Selamat siang Sobat Visip. Saat ini saya sudah berada di Jalan Bung Karno, jalan baru yang menghubungkan Jalan Sudirman dengan Jalan Gerilya. Jalan ini telah diresmikan pada 27 April kemarin. Sejak resmi dibuka, masyarakat sangat antusias untuk melewati jalan baru ini. Penasaran apa aja yang bisa dinikmati di jalan baru ini? Mari simak beritanya. Sejak diresmikan, area Jalan Bung Karno tidak pernah sepi oleh pengunjung. Area Jalan Bung Karno terdiri dari dua jalur. Jalur sebelah barat dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan lajur satu arah, sedangkan jalur sebelah timur dipergunakan untuk pejalan kaki dan area wisata. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga membangun destinasi wisata baru di kawasan Jalan Bung Karno, yaitu Menara Teratai. Menara Teratai digadang-gadang menjadi ikon wisata baru di Purwokerto. Menara Teratai dibuka untuk umum setiap hari dengan membayar tiket masuk sebesar Rp20 hingga Rp25.000. Pengunjung dapat melihat kota Purwokerto dari atas menara. Menara yang terdiri dari 5 lantai ini memiliki daya tarik keunikan masing-masing di setiap lantainya, seperti pojok literasi pada lantai 1. Soekarno Space pada lantai 2, dan titik pandang pada lantai 3 hingga lantai 5. Keunikan lainnya yang dapat kita temui di Menara Teratai adalah jembatan kaca yang berada di lantai 3 menara. Di sini, pengunjung dapat merasakan sensasi berjalan di atas lantai kaca dari ketinggian. Kapasitas kursi itu per lantai sebenarnya hanya cukup untuk 50 orang. Karena ini kan bangunan menara ya, bangunan tinggi, per lantai itu 50 orang. Makanya setiap lantai pengunjung itu dibatasi hanya 10-15 menit per kunjungan. Jadi kalau udah 10-15 menit di lantai 3 atau 4, itu pasti kami gilir dengan pengunjung yang lain. Tapi kalau lantai 1 terbuka untuk umum dan gratis. Dampak ekonomi itu yang jelas kunjungan ke Banyumas, kunjungan ke Purwokerto. Karena ini sangat mencolok ya. Kalau kita lihat dari kejauhan, ini mencolok banget, bikin orang-orang mau wisata ke Banyumas. Dan kalau lihat peak season kemarin saat Lebaran, itu yang ke Menara Teratai itu sampai 5.000-6.000 orang. Dan itu benar-benar naikin giat ekonomi di Kabupaten Banyumas karena banyak orang dari luar kota yang ngebet pulang kampung, ngebet ke Banyumas cuma mau lihat Menara Teratai. Namanya pariwisata itu kan nggak pernah berhenti ya. Pariwisata itu kalau berhenti, itu pengunjungnya berhenti. Jadi pasti ada penambahan, pasti ada inovasi, termasuk di depan itu kan masih tanah. Sebentar lagi itu akan jadi taman, terus pasti ada nambah fasilitas juga setiap hari gitu. Apalagi lantai 2 juga coworking space-nya kan belum jadi, itu masih akan berkembang terus. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berupaya melakukan inovasi baru untuk menambah fasilitas yang ada di dalam kawasan Jalan Bung Karno dan Menara Teratai. Upaya inovasi dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung destinasi wisata di kawasan tersebut. Itu tadi fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum di Jalan Bung Karno. Selain sebagai jalan alternatif yang relatif cepat, dibangunnya Jalan Bung Karno ini dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatnya pelaku usaha dan para PKL yang berjualan di sekitar area jalan baru ini, serta mendorong maju nilai ekonomi wisata di kota Purwokerto. Saya Insi, Alma, Okta, dan Rona melaporkan untuk Visip on This Week. Nah, jadi itu tadi liputan dari tim kami mengenai salah satu destinasi wisata baru di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, yang saat ini masih ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun luar Purwokerto.